Mungkin lu pernah meragukan keberadaan Tuhan, terutama ketika lu merasa berada di titik terendah dalam hidup lu. Di saat lu sangat membutuhkan pertolongan dari siapapun, termasuk Tuhan. Segala cara halal udah lu lakuin. Lu kerja keras, lu jujur, lu nggak mau main curang karena prinsip lu kuat. Lu adalah orang baik yang mencoba bertahan di dunia yang kadang terasa nggak adil. Tapi apalah daya, kenyataannya justru makin pahit. Doa-doa yang lu langitkan seolah cuman mantul di plafon kamar. Nggak ada jawaban, nggak ada keajaiban. Di titik itu, muncul satu pertanyaan yang paling jujur sekaligus paling menakutkan di kepala lu. Kalau Tuhan itu ada, dan Tuhan itu baik, kenapa Dia membiarkan gua sehancur ini? Kenapa orang yang nggak jujur jalannya mulus, sementara gua yang lurus malah terus-terusan kena hantam? Rasa ragu itu manusiawi. Jangan merasa berdosa karena lu bertanya-tanya. Karena pada dasarnya, lu bukan nggak percaya sama Tuhan. Lu cuman lagi lelah sama keadaan yang nggak kunjung membaik. Lu merasa sendirian di tengah keramaian. Lu merasa sedang berjuang di jalan sunyi yang nggak ada ujungnya. Tapi coba lu tarik napas sebentar. Pernah nggak lu mikir, kenapa di tengah hancurnya keadaan, lu tetap milih buat jadi orang baik? Kenapa lu nggak milih jadi jahat aja sekalian buat nyari jalan pintas? Jawaban jujurnya, karena ada sesuatu di dalam diri lu yang tetap ngejaga lu. Itulah kehadirannya yang paling nyata. Bukan dalam bentuk uang yang jatuh dari langit, tapi dalam bentuk hati yang tetap terjaga. Tuhan nggak selalu menjawab doa dengan merubah keadaan di sekitar kita secara instan. Kadang, Dia menjawab doa dengan merubah kapasitas hati kita agar mampu menampung beban yang lebih besar. Lu nggak dihancurkan, lu lagi dibentuk. Lu lagi dipersiapkan buat sesuatu yang nggak bisa lu pegang kalau mental lu masih yang dulu. Mungkin ada yang bilang, omong kosong soal hati yang terjaga. Yang gua butuhin sekarang itu uang buat makan, uang buat bayar hutang yang udah jatuh tempo. Perut lapar nggak bisa kenyang, cuma pakai narasi sabar. Dan lu bener, sangat amat bener. Tuhan tahu kita ini manusia, bukan malaikat yang nggak butuh makan. Kita hidup di dunia yang butuh biaya, bukan cuma sekadar doa. Merasa marah karena kebutuhan fisik nggak terpenuhi, itu manusiawi banget. Tapi lu sadar nggak? Kenapa di saat lu paling butuh uang, lu tetap nggak mau nyolong? Kenapa di saat lu terlilit hutang, lu nggak milih buat nipu orang? Itulah poinnya. Ketika lu nggak punya apa-apa secara materi, satu-satunya harta yang lu punya adalah integritas. Kalau lu sampai kehilangan itu juga, maka lu benar-benar kehilangan segalanya. Gue nggak bilang uang itu nggak penting. Uang itu penting. Tapi di saat pintu rezeki seolah tertutup, menjaga pikiran tetap waras adalah cara supaya lu tetap bisa melihat peluang yang ada di depan mata. Orang yang panik dan kehilangan hati biasanya akan mengambil keputusan ceroboh yang justru bikin hutangnya makin numpuk atau masalahnya makin panjang. Jadi buat lu yang hari ini masih meragukan keadaannya, itu nggak apa-apa. Teruslah bertanya, tapi jangan berhenti berjalan. Tuhan nggak butuh pembelaan kita. Dia cuma mau kita bertahan sedikit lagi. Ingat, pelaut yang hebat nggak lahir dari laut yang tenang. Dan mungkin alasan lu belum dapat pertolongan yang lu mau, karena Tuhan lagi ngerancang pertolongan yang lu butuh. Tetaplah jadi orang baik, meski dunia nggak selalu baik sama lu. Karena pada akhirnya, kedamaian itu bukan saat masalah lu selesai, tapi saat lu tahu bahwa lu nggak pernah benar-benar sendirian.